Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang formulasi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu hakikat formulasi kebijakan pendidikan. Hakikat dari formulasi kebijakan merupakan cara untuk memecahkan suatu masalah yang dibentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada. Dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada, maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik. Komponen formulasi kebijakan yaitu kebijakan publik, kebijakan pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Ketiganya saling berkaitan antara satu sama lain dalam menentukan perumusan atau formulasi kebijakan, sehingga harus bisa diposisikan sebagaimana fungsi dan juga perannya. Yang kedua yaitu komponen formulasi kebijakan. Komponen yang pertama yaitu identifikasi masalah. Langkah pertama dalam formulasi kebijakan adalah mengidentifikasi masalah atau isu yang akan ditangani oleh kebijakan. Kemudian komponen yang kedua yaitu analisis masalah. Setelah masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis masalah untuk memahami akar masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian selanjutnya, komponen yang ketiga yaitu identifikasi alternatif solusi. Setelah masalah dianalisis, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi berbagai alternatif solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian selanjutnya, komponen yang keempat, evaluasi alternatif solusi. Setelah alternatif solusi teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi alternatif solusi untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing solusi. Kemudian yang kelima, pemilihan solusi terbaik. Langkah terakhir setelah evaluasi alternatif adalah memilih solusi terbaik yang akan menjadi dasar dari kebijakan yang akan diterapkan. Kemudian komponen yang keenam yaitu partisipasi stakeholder. Di sini partisipasi stakeholder juga sangat diperlukan karena dalam setiap tahap dari formulasi kebijakan partisipasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan organisasi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kemudian komponen yang terakhir, komponen yang ketujuh yaitu aspek hukum dan regulasi. Dalam formulasi kebijakan, aspek hukum dan regulasi juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, proses formulasi kebijakan. Proses perumusan masalah kebijakan meliputi 4 proses. Yang pertama, mengumpulkan sejumlah informasi selengkap mungkin. Kemudian yang kedua, merumuskan berbagai alternatif dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya. Kemudian yang ketiga, menggalang kesatuan pendapat dan koalisi di antara berbagai individu. Kemudian yang keempat, mendiskusikan, yaitu melakukan tawar-menawar dan kompromi untuk menghasilkan suatu kesepakatan. Selanjutnya yang keempat itu aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, legislatif. Legislatif sering dimaksudkan sebagai pembentuk undang-undang dan perumus kebijakan. Yang kedua, eksekutif. Eksekutif di sini adalah para pelaksana undang-undang sekaligus berperan dalam merumuskan kebijakan agar kebijakan yang dibuat atau dirumuskan oleh legislatif dapat terlaksana sesuai dengan faktor kondisional dan situasional. Kemudian yang ketiga, administrator. Administrator sebagai perumus dan implementator kebijakan memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan negara yang akan terimplementasikan dalam program nyata yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan tujuan utama masyarakat sejahtera. Kemudian yang keempat yaitu partai politik. Partai politik adalah partai atau sekelompok orang yang terorganisasi serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jajaran pemerintahan. Kemudian aktor yang kelima yaitu interest group atau kelompok berkepentingan. Ialah suatu kelompok yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kepentingan sama seperti kelompok buruh, nelayan, petani, guru, dan kelompok profesional lainnya. Kemudian aktor yang keenam yaitu organisasi masyarakat atau ormas, merupakan kumpulan orang yang mempunyai cita-cita dan keinginan sama bersifat non-politis, meskipun dalam kiprahnya sering bersentuhan dengan kepentingan politik. Kemudian aktor yang ketujuh yaitu perguruan tinggi, adalah suatu lembaga di mana para elit akademisi berada. Perguruan tinggi sering dijadikan ujung tombak dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang akan dimasukkan dalam rumusan kebijakan. Kemudian aktor yang kedelapan yaitu tokoh perorangan. Dalam berbagai konstelasi, tokoh perorangan memegang peran cukup vital dan terkadang sangat menentukan. Dia juga dapat menjadi tokoh yang sentral dalam proses perumusan formulasi kebijakan. Mungkin itulah tadi penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.